Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat. Saya mengajar di MTS Persis Cempaka Warna Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dengan mengampu mata pelajaran fikih. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 batch 1 di LPTK IAIN Takengon Aceh dengan nomor induk mahasiswa 244216010417. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran sebagai salah satu tugas dari uji kinerja. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anakku yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di siang hari ini kita bisa melakukan pembelajaran kembali dalam pembelajaran fikih. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Nopal, tolong dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, kita akan belajar tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Tapi sebelumnya, di minggu yang lalu kita pernah belajar tentang sholat jama dan qashar. Masih ingat? Masih. Apa yang dimaksud dengan sholat jama? Cung, ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan Agnia. Jama itu menyatukan dua waktu sholat dalam sewaktu. Jama itu terbagi kepada berapa bagian? Sholat jama itu. Ada yang tahu? Berapa? Apa saja? Jama qashar. Ada yang bisa melengkapi yang lebih tepat? Jama itu dibagi dua. Jama apa saja? Iya, betul. Mau kasih hadiah? Tepuk tangan untuk nih, Ustadz kasih permen. Siap. Sekarang yang kedua jama qashar. Sholat qashar. Ya. Sholat qashar. Apa yang dimaksud dengan sholat qashar? Nih jajaran ini ada yang tahu sholat qashar apa? Meringkas. Contohnya sholat apa yang bisa diringkas? Sholat apa yang bisa diringkas? Sholat duhur, asar, terus isya. Menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Itu tentang jama qashar. Mari kita lanjutkan. Kita ke pelajaran yang selanjutnya. Tolong disiapkan catatannya oleh kalian semuanya. Ya. Fokus. Lihat. Tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya. Ya, sholat itu kan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Sepanjang akal pikiran kita masih mampu digunakan, ya, masih normal, walaupun tidak didukung dengan kondisi badan kita, misalkan karena kecelakaan, karena sakit, maka kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat.
Tapi tentunya ada perbedaan nanti antara sholat dalam kondisi normal dengan sholat dalam kondisi kita sakit ya. Ya. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ketika kita belajar tentang bagaimana sholat dalam kondisi sakit, tujuannya yang pertama adalah satu, menjelaskan pengertian dan dasar hukum sholat dalam keadaan sakit. Nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan dasar hukumnya. Apa dasar hukum sholat dalam kondisi sakit gitu kan. Nanti ada hadis ataupun dari ayat Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tata cara pelaksanaan sholat bagi orang sakit. Nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ya, membedakan bagaimana caranya orang yang normal sholatnya dengan orang-orang yang dalam kondisi sakit. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis perbedaan pelaksanaan sholat. Anak-anakku, dengarkan sebelumnya, pernah gak kalian merasakan sakit? Pernah. Pernah kalian mengalami kecelakaan misalkan? Tiba-tiba kalian gak bisa berdiri gitu kan? Atau bahkan kalian gak bisa bangkit dari tempat tidur? Pernah? Nah, kalau dalam kondisi kalian sakit itu, kalian memaksakan sholat atau kalian memilih tidak sholat? Memaksakan sholat, karena sholat itu adalah kewajiban. Ya, jadi meskipun kita lagi kondisinya sakit, tetap karena sholat itu kewajiban, kita menjalankan sholat. Walaupun yang tadi kaifiatnya mungkin berbeda dengan cara kita melakukan sholat ketika dalam kondisi normal ya, kondisi normal. Kemudian dasar hukumnya, ya, ada dasar hukum kenapa kita wajib melaksanakan sholat walaupun kita dalam kondisi kita sakit, ya. Yang pertama ada ayat Al-Quran di dalam surat At-Taghabun ayat 16. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Jadi Allah itu ketika memerintahkan kita menjalankan kewajiban itu tidak saklek. Kalau sudah diperintah seperti ini harus gini gitu kan. Tapi kalau kata Allah, mastata'tum. Silakan lakukan sekemampuan kalian. Kalau misalkan kita sholat gak mampu berdiri, bisa sambil duduk nantinya ya. Kalau nggak bisa duduk, bisa sambil berbaring. Ini udah siap. Ini ada tugas. Mana tadi kelompok 1? Nih. Kalian pahami dulu. Kalau perlu bantuan Ustadz, boleh nanti. Kelompok 2 ini. Apa mana dibalik keringanan rukhsah dalam pelaksanaan ibadah bagi orang sakit? Rukhsah itu sebagai apa? Sebagai bukti apa dari Allah? Keringanan itu sebagai bukti apa? Membuktikan bahwa agama Islam itu agama yang mudah, tidak memberatkan gitu kan. Itu jelaskan oleh kalian. Satu orang, boleh gantian. Misalkan saya mau mempraktekkan sholat sambil duduk, siapa nanti? Oh, saya mau mempraktekkan yang sholatnya sambil miring, yang itu. Siapa nanti tugas? Bisa, jangan seorang saja. Misalkan siap. Yo, setelah kalian bekerja kelompok, berdiskusi, menyelesaikan lembar kerja masing-masing kelompok, kalian Ustaz tugaskan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dari mulai kelompok 1, silakan. Berbeda tata Boleh. caranya. Terus Berikut adalah dalil dalilnya. Kanati bawa siru sa'altum Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala salli qa'iman fa'in lam tastati' faqa'idan fa'in lam tastati' fa'ala janbin Janbin.
Ruwahu Bukhari. Artinya, saya Imran bin Husain Sabit Bawasir. Lalu saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara melakukan sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu, berpindahlah dengan duduk. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring. Dalil kedua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang sakit jika mampu dia sholat dengan berdiri, jika tidak mampu sambil duduk. Jika ia tidak mampu sujud, maka isyarat dengan kepala dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada dagunya. Jika ia tidak mampu sholat dengan duduk, ia sholat dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak mampu juga, maka ia sholat dengan telentang, kedua kakinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ad-Darqutni 1725. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah menjelaskan tentang bagaimana hukumnya sholat orang yang sakit. Jadi apa? Tetap ya, bagi orang yang sakit tetap dia diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu. Tetapi tata caranya yang berbeda. Hadis tadi menyebutkan boleh sholat dalam kondisi duduk, berbaring ataupun terlentang. Untuk kelompok 2 silahkan ke depan. Boleh diwakili, mau 2 orang, 3 orang, boleh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyebutkan 3 cara yang dibolehkan dalam pelaksanaan sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, apabila tidak mampu sholat sambil berdiri, maka kita bisa sholat dengan cara duduk. Dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, niat dan takbiratul ihram. Yang kedua, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek. Yang ketiga, ruku dan iktidal dengan membungkukkan tubuh. Yang keempat, sujud dengan membungkukkan tubuh tetapi lebih rendah dari ruku. Yang kelima, tasyahud dan salam. Yang kedua, apabila tidak mampu sholat sambil duduk, maka bisa sholat dengan cara tidur terlentang. Yang ketiga, apabila dalam keadaan tubuh tidak bisa digerakkan, maka sholat dengan isyarat mata. Itu dia 3 tata cara yang dibolehkan dalam pelaksanaan sholat bagi orang yang sakit. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tugasnya. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempraktekkan tata cara sholat ketika sedang sakit. Yang pertama, kalau tidak bisa berdiri, lakukan tata cara sholat dengan posisi duduk. Siapa yang mau meragakan? Silakan. Yo. Lanjut. Jangan senyum. Iya. Lanjut. Yang kedua dengan posisi. Oke. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini bisa kita laksanakan. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika ilaha illa anta
nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.